Baik, ini kita ketemu dengan sampel dalam penelitian kualitatif. Kita langsung ke istilah populasi dan sampel. Di bukunya Prof. Sugiono dijelaskan bahwasanya dalam penelitian kualitatif itu kita tidak menggunakan istilah populasi. Kenapa? Karena memang kita tidak berangkatnya tidak dari populasi. Kita itu berangkatnya dari kasus-kasus tertentu kan, pada suatu situasi tertentu. Sehingga kita tidak mengambilnya dari suatu populasi yang umum. Ya kita ngambilnya dari mana? Sesuai kebutuhan kita. Kita mau meneliti apa, ya itu yang kita ambil gitu, nggak berangkat dari populasi. Serta nanti hasil penelitiannya itu atau hasil kajiannya tidak diberlakukan pada populasi. Maksudnya kesimpulannya itu tidak berlaku umum pada populasi. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau terbukti dari sampel-sampel itu, di sampel-sampel siswa SMP di Tulungagung misalkan mampu mengerjakan soal aljabar, bukan berarti seluruh siswa di SMP di Tulungagung bisa mengerjakan soal aljabar gitu. Jadi hasil penelitiannya itu tidak bisa diberlakukan untuk umum, tidak bisa diberlakukan untuk populasi gitu. Dia hanya bisa diperlakukan untuk yang dilakukan penelitian itu tadi atau ke tempat lain yang memiliki kesamaan situasi pada kasus yang diteliti gitu. Jadi kita tidak ada istilah populasi di dalam penelitian kualitatif. Jadi nanti Anda tidak mencantumkan istilah populasi di bagian sampel. Nah, dalam penelitian kualitatif sampel penelitiannya itu kita lebih banyak menyebutnya sebagai narasumber atau informan atau partisipan gitu. Karena memang mereka sebenarnya sifatnya berpartisipasi dalam penelitian kita, atau kita mengambil informasi dari beliau sehingga kita sebut dia sebagai informan atau narasumber gitu. Jadi memang istilahnya bukan ke sampel. Memang kan istilah sampel itu kan gandengannya sama populasi kan. Lah wong kita aja nggak pakai populasi gitu. Maka biasanya kita tidak menggunakan istilah sampel ya dalam penelitian kualitatif. Kadang pun kita menyebutnya sebagai subjek gitu aja ya. Terus besar kecilnya sampel itu tidak dapat ditentukan sebelumnya sebenarnya ya. Tapi kita bisa membuat arah-arah atau reng-rengan bahasa Jawanya ya. Reng-rengan kriteria sementara mengenai sumber yang memungkinkan digunakan dalam penelitian kita. Misal kita penelitiannya tentang pengaruh gender, misalkan otomatis kan berarti kita perlu narasumbernya itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu kan. Kalau laki-laki semua nanti nggak memenuhi. Nah gitu kita bikin kriteria seperti itu. Kalau besar kecilnya nanti ya tergantung kebutuhan data dan juga tergantung tergantung pada apa yang mau difokuskan dalam penelitian. Nah, teknik pemilihan sampel itu kita biasanya di penelitian menyebutnya sebagai teknik sampling. Teknik sampling. Nah, yang bagan yang Anda saksikan di sebelah kiri ini adalah bagan teknik sampling untuk seluruh jenis penelitian, baik quali maupun quanti. Jadi ada yang namanya probability sampling, ada juga non-probability sampling. Kalau probability sampling itu artinya setiap sampel yang ada di dalam populasi atau setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Jadi semuanya memungkinkan untuk dipilih gitu. Nanti teknik pemilihannya bisa macam-macam, bisa pakai simple random sampling, artinya acak. Jadi siapapun pokoknya nanti boleh dipilih, kan acak gitu, nggak masalah gitu. Bisa juga berdasarkan proporsi, jadi proportionate stratified random sampling, jadi ada tingkatannya. Misal kelas 10 perlunya 7 orang, kelas 11 perlunya 14 orang, kelas 12 perlunya 21 orang misalkan. Itu sesuai proporsinya yang dimau peneliti, sesuai kebutuhannya ya. Atau bisa juga disproportionate stratified random sampling, berarti proporsinya tidak sama. Bisa juga area cluster sampling atau samplingnya menurut daerah. Macam-macam ini sebenarnya masuknya di
penelitian kuanti. Ada juga yang sifatnya itu adalah non probability sampling. Jadi samplingnya itu setiap sampel dalam populasi itu tidak diwajibkan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi kadang-kadang kita memilihnya memang ya sesuai kebutuhan aja. Saya butuh siswa yang berkebutuhan khusus ya, langsung ambil aja siswa yang berkebutuhan khusus, kasarnya begitu ya. Ada sampling sistematis, ada insidental, kemudian purposive sampling, ada snowball sampling. Nah, yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif itu adalah yang dua ini, dicetak miring, purposive sampling sama snowball sampling. Ini yang agak lebih sering kita temui ya. Nanti kalau Anda baca-baca hasil penelitian sering ketemu ini nih nanti. Nah, kalau menurut purposive sampling itu pengambilan sampel sumber datanya itu sesuai dengan tujuan penelitian gitu, namanya aja purposive purpose, jadi sesuai dengan apa yang dimau di penelitian. Contoh tadi ya masalah gender itu gitu, karena saya ngomongin masalah gender berarti subjek penelitian saya harus ada yang laki-laki, harus ada yang perempuan. Nanti kalau perempuan semua ya nggak hasil dong penelitian saya gitu kasarnya. Tapi mungkin di penelitian yang lain, misalkan saya meneliti tentang proses berpikir siswa, misalkan saya perlu siswa berkemampuan tinggi, berkemampuan sedang, berkemampuan rendah. Ternyata setelah dipilih tiga-tiganya cewek semua misalkan, ya nggak masalah, karena fokus penelitian saya tidak pada gendernya gitu, tapi pada kemampuan akademiknya yang lebih ngaruh gitu. Jadi itu namanya purposive sampling gitu ya. Purposive sampling itu pokoknya sesuai dengan apa yang diperlukan gitulah ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau snowball sampling namanya snowball. Pernah mendengar istilah snowball kan? Bola salju. Bola salju itu kan kita bikin kecil, kalau digelindingkan semakin lama kan semakin membesar, kasarnya begitu ya. Nah, jadi teknik pengambilan sampel ini pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Misalnya dari awal memang kita melihat bahwa awalnya kita ngambil 3 sumber saja, tapi nanti mereka ini akan bisa menunjukkan sumber-sumber yang lain yang juga bisa memberikan keterangan gitu. Jadi awalnya sedikit tapi lama-lama menjadi banyak. Nggak apa-apa, itu juga termasuk salah satu jenis teknik pengambilan sampel. Kadang-kadang memang dalam satu penelitian tertentu, kadang memang ada yang dibutuhkan seperti ini. Jadi awalnya memang dikit, nanti semakin lama semakin banyak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang instrumen dan pengumpulan data, kaitannya dengan yang sampel tadi ya. Nah, pada bagian instrumen ini yang salah satu yang menjadi kunci ya. Bukan hanya kunci penelitian kualitatif, tapi kunci semua penelitian itu salah satunya selain dari masalah adalah dari instrumennya. Ada 2 hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu 1, kualitas instrumen penelitiannya sama kualitas pengumpulan datanya. Jadi dua sub ini adalah yang paling penting ini, instrumen sama pengumpulan datanya seperti apa. Dalam hal instrumen penelitian, dikatakan tadi sudah disebutkan di bagian konsep bahwa instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif itu adalah si peneliti itu sendiri. Ya kan? Si peneliti itu sendiri, karena dia sendiri nanti yang akan menerjemahkan dan menarik hasilnya dari apa yang sudah dikumpulkan di lapangan. Gitu. Jadi mengambil maknanya itu, yang memaknai adalah si peneliti sendiri. Maka dikatakan instrumen penelitiannya itu adalah si peneliti sendiri. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kualitas si peneliti? Kan tujuannya kita menentukan kualitas instrumen kan. Lah kalau instrumennya aja seorang manusia atau peneliti sendiri, bagaimana cara menentukan kualitasnya? Ya tentu kita lakukan validasi. Apa sih yang divalidasi? Yang divalidasi atau yang menentukan kualitas seorang peneliti atau kualitas instrumen penelitian kualitatif, yang mana itu adalah si peneliti sendiri. Yang pertama adalah dilihat dari pemahamannya terhadap metode kualitatif.
Jadi kalau dia paham sekali bagaimana melaksanakan penelitian kualitatif, oh berarti dia adalah instrumen yang baik. Karena minimal tahu rambu-rambunya. Yang kedua adalah penguasaan dan wawasannya pada bidang yang diteliti. Semakin seseorang itu memahami bidang yang diteliti atau memiliki wawasan terhadap apa yang mau dicari, berarti dia kualitasnya semakin bagus. Ini nyambung sama keterangan yang tadi ya di bab kajian teori, bahwa kalau wawasan kita semakin luas, peneliti semakin paham, berarti dia akan menjadi instrumen yang semakin baik gitu. Terus kita juga tidak boleh melupakan kesiapan peneliti saat memasuki objek penelitian, baik dalam hal akademik maupun logistik. Jadi kalau siap berarti ya dia mampu gitu ya, mengerti, paham teori, paham materi dan macam-macam. Nah, siapa yang memvalidasi gitu? Yang memvalidasi adalah peneliti sendiri ya. Si peneliti sendiri melalui proses yang namanya evaluasi diri. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa mengukur kualitas instrumen penelitian kita itu seperti apa. Kalau kita sendiri pun abu-abu atau misalkan bisa dibilang aku jane ya rate paham gitu, nah itu berarti sudah bisa dibilang kualitasnya kurang bagus. Dia sendiri aja nggak yakin gitu, apalagi orang lain gitu kan ya. Jadi harus bisa meyakinkan. Kenapa kita meyakinkan diri kita sendiri, saya benar-benar sanggup nggak melakukan penelitian kualitatif ini, saya qualified nggak di sini. Kalaupun belum, misalkan belum, mampu nggak saya belajar sekian banyak untuk bisa menguasai teori-teori dari apa yang akan saya telaah itu gitu ya. Silakan bertanya pada dirinya sendiri. Kalau sanggup, kalau merasa yakin, merasa bisa, nggak apa-apa, maju aja gitu ya. Nah, untuk teknik pengumpulan data, kita biasanya ngomongnya dari 3 jenis. Dari setting, sumber, sama dari cara. Nah, ini ya, tadi kan 2 hal yang utama yang mempengaruhi kualitas. Bentar, ini saya edit sebentar. Nah, ini tadi kan dua kualitas utamanya itu kan, yang pertama kan kualitas instrumen penelitian, yang kedua adalah kualitas pengumpulan data. Kita cek dulu pengumpulan data itu ada apa saja tekniknya. Yang pertama dari settingnya, masih ingat kan bahwa setting penelitian itu ada yang natural, ada yang laboratorium. Kalau kita penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, berarti settingnya kita adalah setting alamiah atau natural. Kemudian ketika kita mengumpulkan suatu data, kita itu bisa melihat data itu berjenis sumber yang primer atau sumber yang sekunder. Apa itu? Sumber primer itu artinya kita ngambil datanya itu langsung dari si pemilik data atau si pemberi informasi. Kalau sumber sekunder berarti dia tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Bisa jadi lewat orang lain atau lewat dokumen. Contoh misalkan kita perlu data kemampuan siswa dalam mengerjakan soal aljabar, itu tadi misalkan. Kita bisa melihat dari hasil analisis PISA. Berarti kan kita melihatnya dari dokumen kan, nggak langsung dari siswanya kan. Nah itu berarti sumber sekunder gitu. Kalau sumber primer langsung ya dari data, dari yang mengumpulkan data, dari yang memberikan data atau memberikan informasi gitu. Kalau dilihat dari caranya, maka pengumpulan data itu ada bisa 4 macam sumbernya, bisa observasi, bisa dengan cara wawancara, atau bisa dengan metode kuesioner atau angket, bisa juga dengan melakukan dokumentasi gitu. Nah, untuk observasi sendiri ada yang namanya observasi partisipatif, ada observasi terus terang dan tersamar, ada juga observasi yang tidak terukur. Nah, yang paling sering, yang banyak kita temui adalah observasi partisipatif ini. Itu pun ada yang partisipasinya itu bersifat pasif, ada yang moderat, ada yang aktif, ada yang lengkap. Observasi itu kan pengamatan kan. Jadi, kita sebagai peneliti itu mengumpulkan data dengan cara mengamati. Contoh tadi ketika saya ngomong siswa, kita telaah motivasinya. Nah, ketika kita menelaah motivasi siswa dan kondisinya siswa itu sedang belajar atau mengerjakan sesuatu,
kita mencatat segala yang terjadi itu, segala yang kita observasi itu kita catat, itu namanya kita melakukan metode observasi. Pada kondisi seperti itu berarti kita sedang menjadi observer yang pasif. Ini kita masuk yang observasi partisipatif yang jenisnya pasif. Kenapa? Karena kita nggak ikut di dalamnya, di dalam proses itu. Kita kan cuma mengamati kan dari luar. Nah, tidak ikut terlibat. Ini namanya observasi yang partisipatif pasif. Kalau yang moderat bagaimana? Ya, moderat itu bisa terlibat tapi cuman sedikit-sedikit aja gitu, cuman sedikit-sedikit aja. Kalau yang observasi yang aktif itu artinya benar-benar kita itu ikut serta gitu, benar-benar ikut serta di dalam setting atau di dalam lingkungannya gitu ya. Kalau yang partisipasi lengkap ini bisa jadi diartikan berarti si peneliti yang sedang melakukan observasi itu benar-benar ikut terjun langsung di dalam situasi naturalnya. Misalkan contohnya kita ingin meneliti masyarakat yang hidup di hutan misalkan. Itu artinya ketika kita melakukan observasi lengkap, itu kita ikut bersama mereka hidup di hutan bareng-bareng. Jadi terjun langsung ke lingkungannya. Itu namanya observasi lengkap gitu. Ada juga observasi terus terang dan tersamar, observasi yang tak terukur. Ini bukan tak terukur ya, ini tak berstruktur. Sebentar. Nah, sudah observasi tak berstruktur. Mengenai detailnya observasi jenis-jenis seperti ini tuh apa saja, nanti Anda yang akan mengumpulkan sendiri lewat buku ya, silakan dicari informasinya sendiri. Kemudian ada juga yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Tentu kan kadang kita mau wawancarai siswa ya, kenapa kamu kok tadi itu mencoret-coret misalkan, atau kenapa tadi kamu kok menggaruk-garuk hidung, kenapa tadi kamu kok ngelesor di meja, kamu kok senderan di kursi misalkan. Wawancara ya, ada wawancara terstruktur, ada juga wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara yang terstruktur itu berarti kita sudah memiliki struktur-struktur pertanyaannya. Jadi kita sudah tahu sudah tahu kira-kira urutan pertanyaannya itu harus ini dan seterusnya. Ada juga wawancara yang tidak terstruktur. Nah, kalau tidak terstruktur itu kita hanya punya patokan-patokan saja apa nanti yang kira-kira poin-poin utama yang mau ditanyain. Gitu. Nanti pertanyaannya akan berkembang sesuai dengan apa yang dijawab oleh si partisipan gitu ya. Kalau yang terstruktur tuh udah jelas poin-poin pertanyaannya itu, list pertanyaannya itu apa aja tuh sudah jelas gitu. Kalau tak struktur ya itu tadi, nunggu sekalian respon dari si partisipan. Nah, jadi ada langkah-langkah wawancara yang baik itu seperti apa, itu ada, nanti silakan diperdalam ya, karena bagian ini kalau semuanya dikupas nanti terlalu panjang gitu. Terus ada juga jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara ya, bagaimana contohnya pertanyaan yang ingin menggali pendapat, bagaimana pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang dialami atau apa yang dirasakan gitu. Pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan atau pertanyaan tentang latar belakang dan macam-macam gitu. Silakan ini digali, ada banyak sumbernya ya. Kalau alat-alat wawancara biasanya kadang kita membawa buku catatan, kadang bawa perekam ya, recorder. Kadang kita juga membawa kamera kadang-kadang ya untuk merekam. Karena dalam penelitian itu wawancaranya, hasil apa yang kita wawancara dengan siswa itu pun ditranskrip, direkam, kita tulis semuanya nanti gitu. Observasi juga seperti itu, nanti kita catatkan hasil observasinya apa saja. Jadi kalau memang kita menggunakan metode observasi dan juga menggunakan wawancara, maka dua-duanya akan ditranskrip. Kalau wawancara tok nggak pakai observasi, ya wawancara aja yang ditranskrip gitu ya. Kalau observasi ya harus ditulis semua apa hasil observasinya.
Bisa juga menggunakan kuesioner. Nah, jenis-jenis kuesioner apa aja. Nah, silakan nanti ini bisa di browsing yang ini. Kemudian ada juga teknik dokumentasi. Apa itu teknik dokumentasi? Ya berarti kita mendokumentasikan semua yang kita perlukan, semua yang kita peroleh dari dari narasumber gitu. Bentuknya seperti apa dokumentasi? Macam-macam ya. Bisa gambar, bisa video gitu. Silakan nanti diperdalam di browsing ya. Gitu di buku-buku penelitian otomatis ini juga sudah sangat banyak sekali. Kayaknya kalau Anda punya satu aja buku penelitian udah cukup, ini pasti ada penjelasan tentang metode pengumpulan data yang seperti ini. Gitu nanti diperdalam sendiri ya.